Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bena Afisa dengan NIM 20811334121 dari kelas ADPB Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu analisis dan identifikasi Human Resource Management PT Mayora Indah Tbk. Adapun analisis manajemen sumber daya manusia yang akan saya bahas meliputi: pertama, strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; kedua, analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan; ketiga, rekrutmen karyawan; keempat, strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan; kelima, manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir; keenam, seleksi karyawan; dan yang terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Pertama, strategi pengembangan organisasi PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk mempunyai prosedur untuk membuat keputusan tentang tujuan dan strategi pengembangan organisasi dalam jangka panjang. PT Mayora Indah Tbk juga memiliki perumusan proses penyebaran sumber daya manusia dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menjalankan keberlangsungan organisasinya, PT Mayora Indah Tbk menggunakan strategi-strategi pengembangan yang mengutamakan analisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Strategi-strategi tersebut terdiri dari: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di PT Mayora Indah Tbk. Kedua, meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga strategi tersebut. Strategi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di PT Mayora Indah Tbk. Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dimulai dari proses perekrutan hingga dinyatakan menjadi karyawan. PT Mayora Indah Tbk berusaha menerapkan pengaruh kepemimpinan dalam diri semua karyawan yang bekerja di sana, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada di PT Mayora Indah Tbk merupakan potensi utama yang dimiliki oleh perusahaan untuk memimpin pasar. Strategi yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. PT Mayora Indah Tbk melakukan peningkatan terhadap kualitas produk yang dihasilkannya dengan tujuan agar dapat bertahan dan bersaing dengan para kompetitor, baik dalam hal pemasaran, distribusi, maupun penjualan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu memberikan harga-harga yang terjangkau kepada konsumen. Cara ini dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk mempertahankan penjualan pada masa pandemi saat ini. Upaya tersebut diyakini dapat menarik perhatian konsumen untuk tetap membeli produk tersebut. Implementasi pengembangan sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dilakukan bagi setiap organisasi maupun perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Implementasi pengembangan sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, adanya kegiatan rekrutmen karyawan. Dari kegiatan rekrutmen karyawan, nantinya akan terdapat tahap seleksi atau tes untuk mencari karyawan dengan kandidat terbaik untuk menempati posisi-posisi yang sudah disediakan. Implementasi sumber daya manusia yang kedua
yaitu mempekerjakan karyawan tersebut sesuai dengan bidangnya. Dan implementasi yang terakhir yaitu mengadakan program pelatihan dan pengembangan. Dalam kegiatan bisnisnya, PT Mayora Indah Tbk selalu memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan setiap karyawan. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan menghadapi tantangan di masa depan. Pada program ini, karyawan PT Mayora Indah Tbk diberikan pelatihan serta pengembangan mengenai bidang pekerjaan mereka agar lebih berpotensi serta terampil dalam bekerja. Analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan yang mengutamakan kualitas dalam proses pembuatan produknya. Peningkatan kinerja dan kompetensi karyawan menjadi perhatian utama bagi PT Mayora Indah Tbk. Semua kegiatan produksi yang dihasilkan harus berjalan secara optimal. PT Mayora Indah Tbk mempunyai banyak karyawan untuk membantu peningkatan kualitas produksi dan kinerja agar menjadi optimal. Karyawan PT Mayora Indah Tbk bekerja setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sedangkan hari Minggu merupakan hari libur. Untuk jam kerja karyawan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 8 jam kerja, sedangkan untuk hari Sabtu hanya 5 jam kerja. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia PT Mayora Indah Tbk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas kinerja produk dibutuhkan analisis beban kerja dan pemenuhan kebutuhan karyawan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan suatu perusahaan dapat mempertimbangkan bagaimana strategi yang tepat untuk mengatur pengelolaan usahanya. Pertama yaitu analisis mengenai jumlah kebutuhan karyawan PT Mayora Indah Tbk. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Hasil perhitungan beban kerja pada PT Mayora Indah Tbk memiliki hasil yang beragam sesuai dengan divisi-divisi yang ada. Analisis yang kedua yaitu analisis beban kerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Beban kerja dapat diartikan sebagai tekanan pekerjaan yang begitu besar, misal didorong untuk mencapai sebuah target tinggi dalam waktu yang singkat. Setiap tugas pokok memiliki beban tugas yang menggambarkan seberapa banyak tugas dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis saya, karyawan PT Mayora Indah Tbk dalam mengatasi beban kerja saat bekerja menggunakan beberapa cara. Cara-cara tersebut yaitu karyawan PT Mayora Indah Tbk berusaha untuk memahami visi dan misi perusahaan, membuat jadwal kerja yang terencana, melakukan komunikasi dengan karyawan lain, bersikap tenang dan rileks saat beban kerja mulai muncul. Selain itu, karyawan PT Mayora Indah Tbk juga berusaha untuk fokus dan mengelola stres yang muncul dalam dirinya. Pencapaian tujuan perusahaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan rencana strategis yang matang, baik itu untuk proses produksi maupun pemenuhan kebutuhan karyawan. Rekrutmen karyawan PT Mayora Indah Tbk. Rekrutmen dapat diartikan sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang mempunyai kompetensi untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya kegiatan rekrutmen yaitu untuk mendapatkan dan memperoleh sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi,
untuk kebutuhan kegiatan seleksi. Dalam proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, PT Mayora Indah Tbk melakukan kegiatan rekrutmen karyawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring calon-calon karyawan yang memenuhi kualifikasi dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan. Proses rekrutmen karyawan diawali dengan PT Mayora Indah Tbk melakukan penyebaran informasi lowongan pekerjaan melalui beberapa media, baik cetak maupun online. Penyebaran informasi melalui media cetak dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet lowongan pekerjaan dalam koran, majalah, atau surat-surat rekomendasi. Untuk penyebaran melalui media online, PT Mayora Indah Tbk biasanya banyak memanfaatkan penggunaan media sosial. Contohnya yaitu memposting informasi lowongan pekerjaan ke Facebook, Instagram, TikTok, dan media online lainnya. Berikutnya yaitu strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk. Adapun strategi yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk dalam mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan karyawan yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu meningkatkan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Dalam menjalankan suatu pekerjaan, diperlukan keterlibatan aktif antara pimpinan dan bawahan. Aktif dalam mendengarkan, menjelaskan, memberikan pendapat, saran, ide, dan umpan balik. Kegiatan tersebut diwujudkan PT Mayora Indah Tbk dalam bentuk rapat pertemuan atau briefing. Kedua yaitu menetapkan harapan yang jelas bagi karyawan. PT Mayora Indah Tbk melakukan komitmen penuh untuk membantu dan menyejahterakan karyawan. Hal ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang telah disusun secara terencana dan sistematis. Ketiga yaitu memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. PT Mayora Indah Tbk dalam bekerja selalu mengajarkan sifat untuk menghargai setiap hasil kerja karyawan lain. Yang keempat yaitu memberikan peluang pengembangan dan pelatihan untuk karyawan. PT Mayora Indah Tbk dalam meningkatkan keterlibatan karyawan yaitu dengan memberikan kesempatan pengembangan dan pelatihan profesional bagi setiap karyawan secara rutin. Hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Strategi yang terakhir yaitu menggunakan survei online. PT Mayora Indah Tbk menyediakan sebuah survei online yang nantinya dapat diisi oleh seluruh karyawan. Survei dapat menjadi wadah karyawan untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka tentang suatu perusahaan tersebut. Rangkaian proses manajemen sumber daya manusia PT Mayora Indah Tbk. Manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir PT Mayora Indah Tbk. Manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan MSDM merupakan salah satu ruang lingkup manajemen yang membahas tentang pengaturan sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia sangat diperlukan bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Rangkaian implementasi manajemen sumber daya manusia diawali dengan mengadakan kegiatan rekrutmen karyawan baru. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati oleh para calon karyawan. Kegiatan seleksi perlu dilakukan untuk mencari kandidat yang paling cocok dan sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Berikutnya, terdapat kegiatan training. Pada tahapan ini, seluruh karyawan yang diterima dan lolos seleksi akan mendapatkan penawaran pekerjaan secara resmi
Implementasi yang terakhir yaitu kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Mayora Indah Tbk berkomitmen penuh untuk memberikan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan agar meningkatkan pengembangan kompetensi karyawan. Selanjutnya yaitu manajemen karir. Manajemen karir penting bagi suatu perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif. Prosedur seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk terdiri dari beberapa tahapan ujian. Tahapan tersebut meliputi yang pertama, seleksi berkas. Pada tahap ini, para calon karyawan mengumpulkan beberapa dokumen administrasi. Tahap yang kedua yaitu tes psikotes. Pada tahap ini, para calon karyawan melakukan berbagai serangkaian tes psikotes. Tahap yang ketiga yaitu tes interview. Pada proses ini dilakukan sebuah tes interview oleh para calon karyawan dengan HRD PT Mayora Indah Tbk. Para calon karyawan harus menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan oleh para HRD. Tahapan tes yang keempat yaitu tes MPD. Pada proses tahapan ini telah dilakukan penjaringan calon-calon karyawan yang lulus dalam tes psikotes. Tes MPD sering disebut juga dengan FGD, From Group Discussion. Lalu dilanjutkan dengan sebuah presentasi. Selanjutnya akan melakukan serangkaian tes yang bernama user interview. Interview user adalah salah satu tahapan rekrutmen di mana calon karyawan akan wawancara dengan para atasan atau pimpinan. Setelah dinyatakan lulus tes user interview, maka selanjutnya para calon karyawan akan mengikuti tes kesehatan. Rangkaian tes yang terakhir yaitu proses training. Pada proses ini, PT Mayora Indah Tbk menawarkan pekerjaan resmi kepada para calon karyawan dan memberikan penjelasan terkait kontrak pekerjaan. Analisis yang terakhir yaitu pelatihan sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kualitas pengembangan karyawan, PT Mayora Indah Tbk melakukan kegiatan berupa pelatihan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan mutu sumber daya manusia yang ada di PT Mayora Indah Tbk. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.